Pencak silat Minangkabau atau lebih dikenal juga jo namo Silek Minang adalah merupakan salah satu warisan budaya nan ado di Sumatera Barat. Sarupo juga jo randai, saluang, rabab, tari gelombang, dan lain-lain. Silek Minang pun indak kalah pentingnya dalam perjalanan panjang sejarah Minangkabau itu sendiri. Begitu banyak nama-nama perguruan Silek Minang juga berbagai macam alirannya. Seperti Silek Tuo, Silek Lunco dari Solo, Silek Buah Taro dari pesisir selatan, Silek Pawah dari Padang, Silek Koto Anau, Silek Lintau, Silek Putih Mandi, Silek Sitarla, dan sebagainya. Walaupun Silek Minang terdiri dari berbagai macam aliran, namun tetap saja mempunyai konsep dan samo dalam gerakannya. Atau dalam dunia persilatan biasa disebut langkah. Hal ikolah yang bisa kita bedakan jo silek-silek yang berasal dari daerah lain. Banyak alasan mengapa orang Minang dari dulunya menyukai silek. Jika mengacu kepada sejarah, maka untuk mempertahankan diri dari serangan musuh adalah alasan yang pertama. Serupa pada masa Parang Padri. Alasan lain adalah, jika kita melihat budaya merantau bagi orang Minang, maka silek adalah sebagai bekal diri sebelum pergi merantau, untuk mempertahankan diri dari gangguan selama di perantauan. Zaman kini, jejak pencak silat Minang masih banyak bersuara di berbagai daerah dan ada di Sumatera Barat, termasuk juga di perantauan. Biasanya, yang menyebarkan silat Minang sampai ke luar daerah adalah para perantau asal Minang itu sendiri. Salah satunya adalah perguruan pencak silat tradisional Harimau Lalo dan ada di kota Pekanbaru. Silat tradisional yaitu berasal dari tanah Minang, yaitu Kabupaten Padang Pariaman. Silat yang kami kembangkan saikoko yaitu silat berasal dari salah satu tokoh agama yang bernama Syekh Burhanuddin. Jadi singkat cerita, Syekh Burhanuddin mengembangkan berserta agama di Kabupaten Padang Pariaman sampai ke seluruh pelosok Minang. Jadi Harimau Lalo yang mencetus pertama Harimau Lalo yaitu namanya almarhum Angku Bubu sekitar 300 tahun belakang. Jadi Harimau Lalo diteruskan kepada anak buahnya yang bernama Angku Santan. Angku Santan meneruskan kepada anak buahnya yang bernama Angku Aguih. Angku Aguih meneruskan kepada anak buahnya bernama Bapak Zayadi. Bapak Zayadi menitipkan dan meneruskan kepada Ambo. Seiring waktu Ambo mengangkat silat tradisional dari Pariaman ke hijrah ke Pekanbaru, yaitu dengan kategori hati nurani, Pak. Karena Ambo sangat antusias dengan silat tradisional. Yang Ambo bawa dari Pariaman, sebetulnya silat Harimau Lalo sudah ada dahulunya di situ, cuma tidak berkembang. Tokoh-tokoh tua itu tetap telah ada, bahkan pernah didaftarkan di FC ke KONI, tapi tidak berkembang. Tapi mangka Ambo perbarui
Ambo tahun 2001 menjajaki Silet Harimau Lalo. Jadi Ambo ajaklah satu persatu dengan indikator yaitu kepada generasi muda. Ibaratnya Pak, jangan membuat yang tidak-tidak. Pak mau menghindari dari beberapa kriminalitas seperti narkoba, perjudian, pelacuran dan lain-lain. Jadi makanya ajak, marilah kita pepatah mengatakan adat bersani syarat bersani kita. Jadi kalau kita untuk ibaratnya mendalami silat, berarti kita sudah tahu dengan ya. Jadi Ambo berharap anak rajo asa basa, anak putih sinduik basinduik, basa sok banyak kami, batu dua panah panah. Kalau gajah mati tentu meninggal gadiang, harimau mati meninggal balang. Orang tua kita yang telah terdahulu meninggalkan adat jo pusaka. Itulah pusaka yang kami teruskan untuk ke depan. Sejalan jo nama paguruannya, aku mukasui dari Harimau Lalo adalah bahwasanya sang macan indaklah suku mengganggu, tapi juo indak namuh diganggu. Karena pada prinsipnya, ilmu Silet Harimau Lalo tidak dipelajari untuk menyerang orang lain, tapi lebih kepada seni dan untuk mempertahankan diri saja. Selain juga untuk olahraga. Begitu Pak, Silet Harimau Lalo mempunyai langkah 3. Jadi yang 3 tadi namanya bujur, serong, parak langkah. Ditambah rahasio ciek Pak, yang bernama rahasio ko curi. Jadi apabila kita berhadapan dengan lawan, kita harus memakai langkah curi. Jadi kalau untuk sekedar bermain-main, kita pakai langkah yang 3 tadi. Jadi indikatornya kalau Silet Harimau Lalo mempunyai jurus rahasia. Itu kan namanya tidak menyinggung perguruan-perguruan lain. Mungkin perguruan-perguruan lain mempunyai rahasia tersendiri. Tapi kalau di Harimau Lalo itu gerakan tidak terlalu capek. Ini mempunyai kode etiknya di mata Pak. Kecepatan mata lebih cepat mata daripada pilih. Seperti itulah yang kami harapkan di adik-adik, rekan-rekan yang untuk belajar silat. Jadi langkah yang diperagakan itu bujur, serong, parak langkah, dan curi. Jadi nanti ada jurus yang beberapa akan diperagakan itu setidaknya beberapa jurus lah, tidak semua. Nah, tidak kesadonya Pak yang akan kita peragakan. Man. Jadi itu namanya serong Pak. Ya, serong. Jadi kalau serong Pak, kalau lay kue kudo-kudo, itu aman, itu tidak masalah. Jadi iko bisa dipanjek dari belakang dan iko pun kuat Pak. Jadi kalau untuk penyerangan tadi, kalau kita berlawan dengan lawan serong, nyoman ninju awak, jadi kita harus pegang siko. Jadi kalau kalau ambo tagak risiko, kalau ambo ingin menumbangkan lawan, coba jadi gampang. Jadi dalam kode etiknya seperti itu. Jadi coba langkah bujur. Bujur namanya Pak. Jadi kalau bujur Pak, iko bujur kok, iko kekuatan. Kudo-kudo yang kuat. Jadi sungguh pun kuat, tapi kalau lawan cenda matanya tidak tajam, itu bahkan terserang. Nah, gampang. Jadi kalau dalam permainan seperti itu.
Jadi beberapa jurus pukulan tangan dipegang di siko Pak. Nah, jadi di siko kita tidak boleh melawan Pak. Cuman dengan arti kata seperti kok. Pak. Jadi dan satu lagi kalau ada lawan bersenjata seperti itu Pak ya. Jadi lawan kan punya senjata, pegang. Nah, lawan kalau punya senjata, kita nggak usah panik. Cara gerakan. Jadi dengan arti kata, kalau lawan datang dari belakang, itu satu serangan. Jadi kalau di dalam permainan itu jarang dikeluarkan. Ini seni Pak. Kalau seni kita harus supaya lawan tanding kita tidak sakit. Sepertinya dia ahli, kita pintar. Sama kita peragakan seperti ini Pak ya. Up, shut up, shut up, shut up. Ini, tapi tidak menyakitkan. Nah, kalau untuk tangan kosong, Pak, seninya seperti ini. Up, sa, up, sa, 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 up, sa, 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 sa. Jadi kalau di Harimau Lalo kita lalu biasa, bukan berarti kita menganggarkan jago, tidak. Nah, tapi mental biasa dan seterusnya. Dengan lebih dari 1.000 orang anggotanya, guruan Silik Harimau Lalo telah sampai bulo di berbagai daerah di Kabupaten Kota Nan Ado di Riau. Serupo Kampar, Siak, Bengkalis, dan lain-lain. Dengan misi melestarikan budaya, juga mencetak kader muda penerus adat istiadat, para pendekar Minangko selalu latihan sekali dalam seminggu, yaitu setiap hari Kamis malam setelah sholat Isya. Adapun jumlah anggota yang tertera di buku kepengurusan kami untuk wilayah Kota Pekanbaru kurang lebih sebanyak 722 orang. Itu untuk yang di Kota Pekanbaru. Untuk yang di luar daerah ada di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan lain-lain. Itu jumlah anggotanya ya ada di buku catatan masing-masing, di kepengurusan masing-masing. Nah, lebih kalau dijumlahkan total semua untuk Kabupaten Bengkalis, seluruh kabupaten lebih 1.000.
Cuma Ambo lebih intern Ambo untuk daerah Kota Pekanbaru saja kurang lebih 722 orang. Model apa perguruan yang di Pekanbaru latihannya hari-hari yang Jadi untuk mingguan silat kami yaitu hari Kamis. Untuk mingguan silat hari Kamis bak daisa sampai selesai. Sekali seminggu. Selanjutnya untuk mingguan petata petitih Kamis malam. Kamis malam. Setelah Isya sampai selesai. Itu untuk silat. Kalau mamanya ada yang ingin mendaftar, mamanya ingin jadi anggota. Nah, jadi mudah saja untuk bagi calon-calon yang ingin mendaftar di perguruan pencak silat Harimau Lalo. Gampang saja. Yang penting datang ke pengurus DPD selaku penggerak organisasi, datang ke pengurus di Jalan Tiramika. Caranya mudah. Beko isi saja pendaftaran atau brosurnya kami kasih. Isi pendaftaran itu tidak dipungutkan biaya. Hanya saja beko nanti untuk administrasi ada administrasinya seketek untuk beko untuk perlengkapan yang akan digunakan, yang akan fasilitas yang pakaian seperti pakaian kan, deta, baju, serawanya, gelembongnya. Bisa. Kami terbuka. Yang penting untuk putra putri bangsa Indonesia kami sangat terbuka. Tidak mesti orang Minang. Karena iko katakanlah iko budaya leluhur kita, produk dalam negeri. Jadi untuk putra putri bangsa memang diciptakan untuk putra putri bangsa. Besar harapan kita supaya petinggi-petinggi di Nagariko, terutama di perantau-perantau Minang, untuk lebih peduli kepada pelestarian warisan budaya nenek moyangku. Bekal kalau ada silat lawan Salah satunya adalah tradisi silat Minang. itu tetap berdiri di situ. Saya gitu Pani. Jadi kalau untuk Ya, kita merasa berbahagia, merasa bangga bahwa silat tradisional ini begitu dicintai. Apalagi harapan kita ke depan, semoga silat, terutama silat ini, silat Harimau Lalo ini bisa mengakomodir, membawa teman-teman yang lain. Kemudian harapan kita untuk menarik simpati daripada anak-anak muda supaya silat tradisional ini bisa jaya, bisa maju, khususnya di Kota Pekanbaru, apalagi di Provinsi Riau ini. Ya, kita berharap juga semoga pemerintah, khususnya pemerintah Kota Pekanbaru, supaya ada perhatian lah terhadap budaya-budaya, khususnya budaya tradisional ini, khususnya silat yang ada di bumi Riau ini.